Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2781, domain pertama di neraka. Minos menyaksikan api hitam, merah, dan jingga dari pengorbanan Astrirun membakar habis bahkan hukum dan energi yang tersedia di ruang yang terkena dampak. Menghapus segala sesuatu yang ada di ruang tersebut. Semua mayat hidup, baik antek-antek Minos maupun Astrirun sendiri, terdegradasi hingga tak tersisa apapun. Para penjaga neraka pun menghilang, bersama sebagian tanah tempat musuh Minos jatuh terluka parah. Tetapi meskipun dampak pengorbanan itu luar biasa, segera setelah itu tekanan gravitasi di area tersebut dan retakan spasial yang aneh tampak lebih kuat, menghabiskan semua esensi di balik kehancuran itu. Api itu ditelan oleh retakan yang bersinar di ruang sekitarnya, dengan cepat membersihkan lingkungan sekitar dari pengaruh negatif pengorbanan tersebut. Namun di tengah fenomena istimewa yang terbentang di hadapan Minos, ia menyaksikan dengan mulut ternganga ketika para penjaga neraka bangkit dari tanah tempat mereka terjatuh. Masing-masing dari mereka, entah mereka bawahannya atau makhluk bebas yang kini dapat dikuasai, bangkit seakan-akan mereka adalah hakikat abadi yang sesungguhnya. Bahkan mayat hidup yang dilalap api bangkit kembali dari lantai gelap area itu, tubuh mereka dengan cepat mengambil bentuk yang sama seperti sebelumnya. Aku pernah membaca tentang itu, tetapi aku tidak meragukannya. Memang benar bahwa makhluk neraka itu abadi selama mereka berada di neraka. Minos bergumam pelan, setelah sejenak mengagumi salah satu dari sekian banyak fenomena mengerikan yang telah ia dengar atau baca dalam beberapa bulan terakhir. Namun ia tidak tinggal diam lama-lama. Begitu retakan spasial di area itu menghilang dan tekanan gravitasi di area itu kembali normal, dia membuka lengannya dan bilah-bilah hitam muncul, dengan cepat menebas pergelangan tangannya. Jiwa berdarah, dia memulai ritual perlawanan untuk menguasai area tersebut, menarik perhatian semua mayat hidup dan penjaga yang tidak berhubungan dengannya di area tersebut. Di tengah ritualnya, ia merasakan sesuatu mencapai kakinya dan mengalir melalui tubuhnya seperti ular, tetapi ia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Ia membiarkan cairan hitam yang mengalir melalui area itu memasuki tubuhnya melalui luka yang dibuatnya di tinjunya. Cairan hitam itu merasuk ke dagingnya dan menuju ke ubun-ubun yang terhubung erat dengan tengkoraknya. Minos merasakan dunia di sekitarnya semakin gelap, tetapi ia juga merasa anehnya terhubung dengan area di sekitarnya. Hal ini membuatnya membuka mata lebar-lebar dan mengungkapkan keterkejutannya karena baru pertama kali melihat wajah neraka yang sebenarnya. Apa yang tadinya tampak seperti tempat kosong dengan hanya beberapa mayat hidup dan penjaga ternyata merupakan tempat penyimpanan jiwa yang luas. Dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi melewati area tersebut. Sebagian besar jiwa-jiwa ini bergerak tak menentu, tanpa menunjukkan kecerdasan atau kemampuan khusus apapun. Namun beberapa di antaranya, yang paling menakutkan, menatap ke arah Minos dengan ekspresi marah di wajah mereka yang cacat. Jika Minos belum tahu apa yang akan dialaminya saat memulai Soul Bleed, dia pasti akan terkejut dan mengungkapkan keterkejutannya. Tetapi meskipun dia sudah menduga akan berhadapan dengan kenyataan yang menakutkan ini, dia tetap memucat saat melihat roh-roh bebas yang paling kuat dan mengerikan di daerah itu bergerak melawannya. Bersamaan dengan pemandangan akan seperti apa neraka sesungguhnya, dia merasakan sesuatu yang kuat terhubung dengannya, sesuatu yang berbeda dari kegelapan neraka. Seperti cahaya harapan yang terang di tengah kekacauan yang jahat. Di dasar area itu, Minos merasakan roda putih besar melintas ke arahnya, membuatnya merasakan kekuatan roda reinkarnasi pertama berada di bawah kendalinya. Apakah seperti itu rupa roda reinkarnasi? Dia merasakan suatu entitas halus jatuh di pundaknya, membuatnya merasa nyaman, dengan kehangatan dan kekuatan yang menenangkan. Gagasan untuk menggunakannya melawan roh-roh yang menatapnya tajam saat mereka mendekatinya muncul di benaknya, dan dia dengan terampil mengaktifkan kekuatannya. Roda reinkarnasi di area itu ukurannya menjadi 3 kali lipat, dan kemudian muncul kekuatan hisap yang melawan banyak roh di area sekitarnya. Minos telah mendengar bahwa tugasnya adalah membersihkan semua roh di area yang ditantangnya dan bahwa ini akan menjadi pekerjaan yang berat, yang dapat mengeringkan jiwanya dan membuatnya berada di ambang kematian. Namun, saat ia memulai proses ini, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut melihat betapa cepatnya roh-roh itu. Bahkan yang terkuat yang mencoba merasukinya, dengan cepat kehilangan kecepatan mereka. Sementara itu, sejumlah besar jiwa telah terhisap ke dalam roda reinkarnasi. Mengubahnya menjadi berkas cahaya kecil yang menghilang ke kedalaman roda reinkarnasi, sementara energi dan hukum tertinggal. Roda reinkarnasi sungguh luar biasa. Roda ini memurnikan jiwa, mengembalikannya ke takdir universalnya, dan mendaur ulang energi dan hukum jiwa-jiwa tersebut. Roda ini mula-mula berada di neraka, tetapi akhirnya keluar ke alam semesta bersama jiwa-jiwa baru melalui pengulangan konstan proses yang terjadi sekarang. Minos merasakan kenikmatan yang tak terbantahkan saat ia memenuhi tantangan di area itu, tanpa merasa dalam bahaya apapun,
sebagaimana dikatakan buku neraka. Dengan melakukan pendarahan jiwa, seseorang akan memungkinkan jiwa-jiwa bebas di neraka untuk mencoba merasuki mereka dan mengambil tempat mereka. Tetapi selama seseorang memiliki kemampuan untuk membawa roda reinkarnasi di area yang ditantang ke fungsi maksimalnya, bahkan jika ada risiko dalam prosesnya, mengatasi tantangan itu sepenuhnya mungkin. Tetapi Minos mencapai hal ini jauh lebih awal daripada yang diperkirakan siapapun. Dalam waktu kurang dari 20 menit dengan menggunakan roda reinkarnasi, dia telah membersihkan hampir seluruh ruang di area kastil yang sebelumnya milik Astrirun, sepenuhnya di bawah kendalinya. Para penjaga dan mayat hidup yang sebelumnya milik individu yang mengorbankan dirinya sebelumnya perlahan berlutut di hadapan Minos, saat ia merasakan kekuatannya meningkat dan tubuh rohnya berubah. Saat transformasi internal terjadi di tubuhnya, dia merasakan proses reinkarnasi hampir berakhir bagi jiwa tantangan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kau tahu sesuatu tentang istriku, Isabella? Ia memandang fenomena fantastis itu, yang kini terhubung dengannya. Mencabut sehelai rambut merah yang telah disembunyikannya dari Isabella beserta barang-barang lainnya dari wanita itu, dia membiarkan roda reinkarnasi merasakan sisa-sisa keberadaan masa lalu ini. Sesaat kemudian, Minos melihat jawabannya, ketika roda reinkarnasi membentuk hologram yang 90% mirip Isabella. Mata Minos terbuka lebar saat dia merasakan perasaan yang dipancarkan oleh roda reinkarnasi. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2782, apa yang terjadi pada Isabella Edwardstone? Begitu ya, Minos membuka bibirnya, mendesah saat raut wajahnya tampak tenang. Isabella sudah bereinkarnasi. Beginilah penampilannya sekarang. Ia mengamati hologram putih yang menggambarkan penampilan baru Isabella. Meski tidak sama persis dengan wanita yang dikenal dan dicintainya, penampilan itu juga tidak sepenuhnya asing. Isabella masih memiliki rambut merah. Wujudnya tetap manusia, dan matanya membangkitkan kenangan saat-saat mereka bersama. Namun, banyak perbedaan yang menonjolkan sifat-sifat yang tidak dikenalnya. Kuharap kau puas dengan kehidupan barumu, Isabella, bisiknya sambil menatap lekat-lekat pada citra virtual itu. Perubahan-perubahan ini tidak membuatnya takut. Bahkan makhluk hidup pun berevolusi selama perjalanan spiritual mereka, jadi perubahan saja tidak cukup untuk membuatnya meninggalkan istrinya. Namun, Minos telah dewasa. Mengamati sosok Isabella yang damai, ia merasakan keadaannya saat ini, tenang, tidak terlalu kuat, tetapi menunjukkan keseimbangan spiritual yang langka. Membandingkannya dengan dirinya, Minos merenungkan apakah kembali memasuki kehidupannya akan benar-benar meningkatkan kebahagiaannya. Dia pasti ingin memilikinya di sisinya. Namun, dia telah belajar untuk tidak bersikap egois sepanjang perjalanannya. Aku tidak akan mencoba menebak di mana kamu berada. Dia menggerakkan tangannya dan roda reinkarnasi mematuhi perintahnya, menghancurkan bayangan virtual Isabella. Tetapi aku mendoakanmu agar mendapatkan angin yang baik. Semoga kejahatan dunia menjauh darimu di kehidupan kedua ini dan kamu akan menemukan apa yang gagal kuberikan kepadamu. Dengan kata-katanya, energi misterius keluar dari tubuhnya dan melewati roda reinkarnasi, meninggalkan neraka dan bergerak melalui kehampaan. Minos tidak dapat mengatakan kemana perginya energi ini, tetapi dia sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba dia merasakan beban tambahan di pundaknya dan dia bernapas lebih berat, merasa telah menikah. Karma, ya. Tetapi dia tidak menyesali apa yang baru saja dilakukannya. Hanya itu yang paling sedikit yang dapat kuberikan kepadamu. Senyum lebar terbentuk di wajah Minos, untuk sesaat membuatnya tidak terlalu jahat, meskipun bayangannya bergetar aneh. Dengan makhluk mahkota dan neraka berlutut di sekelilingnya, ia membiarkan masalah Isabella tenang di benaknya, menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Ia tidak akan pernah melupakan istri keempatnya. Ia mencintainya dengan cara yang benar-benar unik dan memiliki bukti nyata akan hal itu dalam diri Uzira, Lily. Namun setelah bertahun-tahun sejak kematian Isabella dan sekarang dengan pengetahuan bahwa ia baik-baik saja, kedamaian mengatasi banyak perasaan sedihnya tentang kepergiannya. Dalam berurusan dengan subjek kuno ini, Minos hampir merasa seolah-olah harga karma untuk mengubah nasib Isabella telah lenyap, sementara garis putih telah muncul di mahkotanya. Akan tetapi, ia tidak tahu apakah perubahan ini terjadi karena ia telah menyelesaikan masalah ini, atau karena ia telah menaklukkan alam pertamanya di neraka. Menghadapi titik di mana dia telah mengalahkan pesaingnya sebelumnya, dia mengamati sekelilingnya dan memahami kemampuan barunya. Salah satu tangannya berubah menjadi hitam, tampak seperti batu, tetapi dia tidak peduli. Kekuatannya meningkat sebesar 10% karena cairan hitam tambahan yang diperolehnya, sementara gerombolan mayat hidupnya bertambah 3 kali lipat jumlahnya. Sebelumnya ia hanya memiliki 2 hellhound, tetapi kini, selain keduanya, ia memiliki 3 penjaga lagi, 2 kuda, dan seekor anjing baru. Medan di sekitarnya juga berada di bawah kendalinya, membuatnya merasakan sensasi yang kurang lebih mirip dengan yang kompas Nautilus rasakan sebelumnya. Namun, ada hal lain.
Itu seperti keterampilan penguasaan, sesuatu yang akan membuatnya lebih kuat di wilayahnya sendiri untuk mempertahankan diri dari penjajah. Begitu ya, begitulah cara Kaffa berhasil mengusir Devdar, meskipun Devdar satu tingkat lebih lemah darinya. Ia teringat situasi di dimensi cermin. Selain kemampuan-kemampuan ini, ia merasakan beberapa kemungkinan lain dalam genggamannya sekarang setelah ia memiliki wilayah kekuasaannya. Pertama, ia dapat menciptakan mahkota neraka baru yang terkait dengan miliknya dari mahkota di balik wilayah kekuasaan ini dan bahkan memiliki bawahan. Kedua, ia dapat menggunakan roda reinkarnasi untuk berurusan dengan jiwa-jiwa, tidak hanya memenuhi fungsi fenomena ini, tetapi bahkan melawan musuh. Ini juga memberinya kemampuan untuk memiliki informasi umum tentang reinkarnasi yang memungkinkannya mengetahui tentang situasi Isabella. Akhirnya, ia dapat merasakan bahwa berkultivasi di wilayah kekuasaannya akan memberinya lebih banyak manfaat daripada di luar wilayah ini. Ada hal lain, tetapi itu bukanlah kemampuan khusus untuk mengolah atau bertarung. Itu adalah sesuatu seperti indera, gagasan tentang pesaing utamanya. Minos tidak merasakan apapun sebelumnya. Tetapi sekarang ia merasa seolah-olah memasuki sebuah permainan, melihat individu-individu yang ukurannya sama dengannya, tetapi juga jauh lebih besar tidak jauh darinya. Menengok ke cakrawala. Dia tidak bisa melihat musuh-musuh tersebut, tetapi dia bisa tahu bahwa jika dia menuju ke salah satu tempat yang dirasakannya, dia akan memasuki wilayah kekuasaan lawan dan harus bertarung. Dia juga bisa tahu bahwa orang lain sedang merasakannya dan mereka pasti tahu bahwa dia baru saja mengambil wilayah ini. Hanya masalah waktu sebelum para penantang datang kepadanya untuk menguji apakah dia benar-benar bagus atau apakah Astrirun telah membuat kesalahan yang menyebabkan kehancurannya sendiri. Dan dimulailah perang nerakaku. Gumam Minos saat ia memasuki istana di wilayah kekuasaannya, membiarkan mayat hidup kembali ke bumi sementara para penjaga neraka tetap waspada. Berikut versi yang sudah diedit, dengan tetap mempertahankan jumlah kata sambil meningkatkan kelancaran dan keterbacaan saat memasuki bekas istana Astrirun. Minos tidak menemukan barang yang bisa diambilnya dari neraka. Namun, ia menemukan banyak buku dan artefak yang berguna untuk perjalanannya di neraka. Aku merasakan salah satu rekan Astrirun akan membalas dendam atas kematiannya. Aku akan menunggu mereka sambil mempelajari warisannya, renung Minos, melanjutkan dengan santai. Ia mengerti bahwa bersatu kembali dengan para wanitanya bukanlah hal yang mudah atau cepat. Seperti Minos, Astrirun memiliki seorang guru. Dan seperti halnya Kaffa, guru ini memiliki banyak murid yang bersaing demi kepentingan mereka. Tidak diragukan lagi, salah satu dari mereka akan datang untuk merebut kembali wilayah yang hilang ini, bukan karena dendam terhadap Astrirun, tetapi lebih karena ingin menjaga wilayah gurunya agar tidak ternoda. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2783, penantang keempat, saatnya memperluas domain. Sebulan setelah menetap di wilayah yang ditaklukkannya setelah kematian Astrirun, Minos sedang membaca di perpustakaan istana ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu memasuki wilayahnya. Dia melihat ke arah selatan dari tempatnya berada, merasakan kekuatan seorang tertinggi level 122. Satu lagi, ya, Minos bertanya pada dirinya sendiri sambil menutup buku yang dipegangnya, salah satu dari beberapa buku yang sedang dipelajarinya. Neraka memiliki kekhasannya sendiri. Salah satunya adalah informasi yang tersedia hampir sebagai hak alami bagi pemilik domain seperti Minos. Perebutan tahta neraka bukan hanya sebuah kontes yang menuntut kekuatan dari pihak pembudidaya. Perlu pemahaman tentang realitas neraka dan fungsinya masing-masing. Namun informasi ini tidak diturunkan dari guru ke murid, seperti yang terjadi dimanapun di alam semesta Minos. Seseorang harus menaklukkan wilayah kekuasaan mereka dan kemudian mempelajari buku-buku dari jabatan masing-masing untuk memahami kebenaran neraka. Hanya setelah mencapai ini di setidaknya 50% plus 1 dari jajaran dimensi ini, seseorang dapat mencapai apa yang diperlukan untuk benar-benar bersaing memperebutkan tahta neraka. Dengan kata lain, seseorang harus menguasai sebagian besar neraka dan akhirnya memiliki waktu untuk mempelajari konten yang tersedia di wilayahnya untuk mencapai persyaratan tujuan akhir setiap orang dalam dimensi ini. Apa yang dipelajari Minos di bawah asuhan Kaffa adalah pengetahuan dasar yang dapat dipahami bahkan tanpa harus menguasainya. Hanya dengan mengikuti jalan yang telah dimulainya beberapa minggu lalu, dia dapat menyelesaikan persyaratan kontes neraka yang saat ini menjadi fokusnya. Ini berarti jalan yang harus ditempuh akan panjang jika Minos benar-benar ingin bersaing memperebutkan posisi pemilik mutlak tahta neraka. Untuk mendapatkan 50% plus 1 dari peringkat neraka, seseorang harus menantang dan mengalahkan beberapa iblis. Namun untuk saat ini, ia tidak khawatir dengan persyaratan semacam itu. Fokusnya adalah pada jangka pendek, mempelajari apa yang bisa dipelajarinya dan menghadapi pengunjung yang tidak diinginkan. Musuh yang mendekatinya saat ini bukanlah yang pertama melakukannya sejak Minos tiba di pos ini. Ia telah menghadapi 3 lawan lainnya selama sebulan terakhir,
Dua di antaranya memiliki level kekuatan yang sama dengan Astrirun dan yang terakhir memiliki level yang sama dengan lawan hari ini. Minos keluar dari istananya sambil memerintahkan para penjaga neraka dan mayat hidup untuk bangkit dari tempat peristirahatan mereka dan datang ke hadapannya di depan istana. Kurasa sudah waktunya bagiku untuk menjelajahi neraka lagi. Ia merenung di tengah perjalanannya menuju konfrontasi berikutnya. Aku sudah membunuh 3 pemegang wilayah lainnya. Aku bisa keluar dan mengklaim wilayah ketiganya dan juga wilayah orang ini yang akan menemui ajalnya. Dia akhirnya menemukan dirinya berada di luar kastilnya, masih tidak melihat musuh di Cakrawala, tetapi dengan jelas merasakan posisi lawan mendekati area ini. Seperti yang sudah diketahuinya, mengalahkan musuh saja tidak cukup. Ia harus pindah ke wilayah yang sekarang tidak bertuan dan melaksanakan Soul Bleed. Hanya setelah melalui sesuatu yang mirip dengan apa yang telah ia lalui di area ini, ia dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Saya menghabiskan minggu-minggu ini dengan fokus belajar, tetapi saya tidak bisa terus seperti ini. Saya merasa musuh menganggap posisi saya menarik dan saya mungkin mempertaruhkan wilayah tak bertuan ini. Saya akan berurusan dengan orang ini hari ini dan melanjutkan untuk menguasai wilayah ini. Dia mengambil keputusan saat berhenti di depan sekelompok lebih dari 30 makhluk neraka, makhluk yang levelnya mulai dari 118 hingga 120. Biasanya, makhluk neraka memiliki level yang sama dengan tuannya. Hal ini juga berlaku pada jumlah mereka. Namun, Minos agak jauh dari norma karena fondasi spiritualnya sangat luas untuk seseorang selevelnya. Makhluk-makhluk ini menunggu di posisi dekat tuannya sampai musuh muncul di posisi yang sama dengan tempat Minos muncul beberapa minggu yang lalu. Saat melihat lawannya dengan lebih banyak lambang hitam di tubuhnya, mahkota yang lebih besar, dan bentuk yang berbeda dari miliknya. Minos menyadari bahwa ini adalah yang terkuat di antara semua lawan yang pernah dihadapinya sejak awal perjalanan ini. Musuh juga memiliki lebih banyak orang di pihaknya. Makhluk neraka yang melotot ke arah Minos memiliki kultivasi pada level 122 dan totalnya mencapai 1 batalion yang terdiri dari lebih dari 60 orang. Kereta perang hitam yang ditumpangi musuh tidak memiliki kuda hitam, melainkan seekor banteng yang sangat berotot dan jahat dengan tanduk sepanjang lengan bawah Minos. Minos tidak menunggu musuh mengumumkan apapun. Ia mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada kelompoknya untuk menyerang, sembari menggunakan mahkotanya untuk menguasai wilayah itu guna memperkuat kelompoknya dan melemahkan lawan. Musuh melakukan hal serupa dengan memaksa antek-anteknya untuk maju dan menyerang wilayah kekuasaan Minos, sambil berdiri diam sembari ia tampak mempersiapkan gerakan jarak jauh. Minos bergerak, tiba-tiba menghilang dari posisinya, menyerang makhluk-makhluk yang menghalangi jalannya, sambil memanfaatkan strategi bertarungnya yang mendasar. Lemahkan musuh-musuhnya dan kuatkan antek-anteknya. Namun saat ia melakukannya, api hitam mencoba melahap jiwanya, membawa dia berhadapan langsung dengan posisi yang sedikit lebih rumit daripada yang pernah dihadapinya sejauh ini. Menarik. Tapi aku bisa menguasai semua bentuk energi. Lanjutnya, membiarkan musuh menyerangnya melalui kultivasi mereka sendiri, sementara dia membuat kelompoknya semakin kuat. Minionnya naik 1-2 level, hampir semuanya mencapai apa yang dibutuhkan untuk mengancam keberadaan makhluk level 122 milik musuh sendiri. Saat mereka bertarung di wilayah kekuasaan mereka sendiri, meskipun mereka masih berada di bawah level musuh. Makhluk-makhluk yang bekerja untuk Minos ini menunjukkan kekuatan yang setara atau lebih unggul dari lawan mereka. Ia melakukan hal yang sama dengan mengecok gerakan cerdik musuh, mencapai sekitar kereta di mana pria itu sedang menunggunya sendirian. Kuharap kau mendapatkan domain yang bagus untukku. Aku akan menguasainya setelah aku membunuhmu. Bunuh aku, makhluk itu mengacungkan tangannya saat menyerang Minos, membentuk tentakel yang dengan cepat memotong tubuh Minos. Saat bagian-bagian tubuh itu hendak menghancurkannya, Minos tersenyum, berbicara saat bagian-bagian tubuh itu memperlihatkan luka-luka di berbagai bagian tubuhnya. Tepat sekali, aku akan datang dan mati dan di sini kau akan bereinkarnasi. Dengan perkataan Minos, roda reinkarnasi terwujud di dekat pria itu, sementara dia merasakan getaran. Jiwa seperti dia biasanya tidak terancam oleh esensi ini saat mereka memegang mahkotanya. Namun, dengan menghubungkan pengetahuan kenabiannya dengan fenomena ini, Minos sedikit mengubah aturan permainan dengan menunjukkan masa depan pria ini kepada roda reinkarnasi. Kamu sudah mati, kamu hanya belum menyadarinya. Pedang hitam Minos muncul di samping kepala lelaki itu, membuatnya menggigil sesaat kemudian ketika ia menyadari senjata itu berada sangat dekat dengannya. Keren, sekarang sudah berakhir. Suara tubuh yang jatuh terdengar, dan roda reinkarnasi berputar sebagaimana mestinya, melahap jiwa pria itu. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2784, Perluasan Domain, Terobosan. Setelah roda reinkarnasi memakan jiwa musuh level 122, Minos melihat semua mayat hidup dan penjaga neraka lawannya menghilang. Wilayah kekuasaannya kembali ke kedamaian seperti biasa, hanya pengikutnya yang tertinggal.
Neraka tidak banyak yang dihancurkan atau ditandai untuk mengingatkan siapapun tentang pertempuran atau peristiwa penting di seluruh lanskap, sehingga wilayah Minos tetap normal seperti biasa. Bahkan beberapa detik setelah pertempuran berakhir. Namun, tidak adanya tanda-tanda tentang apa yang baru saja terjadi tidak cukup untuk membuat Minos merasa puas diri. Dengan satu musuh lagi yang tewas, kini ia memiliki 4 wilayah yang dapat dikunjunginya dan menantangnya untuk ditaklukkan. Dia tidak akan kembali ke istananya hari ini. Membalikkan badannya dan membentuk kereta perang hitam, dia membuat para pengawalnya yang jahat datang memenuhi panggilannya. Sementara para mayat hidup kembali ke tanah tempat mereka seharusnya berada. Bersamaan dengan kepergian Minos, roda reinkarnasi di area itu membesar, dan secara bertahap mulai berputar dengan kecepatan lambat. Seseorang mungkin bertanya, seberapa amankah sebuah domain jika penguasanya tidak ada? Jawabannya sederhana, sangat aman. Ketika seorang tuan tidak berada di wilayahnya, wajar jika bawahan yang sangat kuat tidak tinggal, maka roda reinkarnasi wilayah itu sendiri akan mengambil alih sebagai penjaga. Minos sekarang mengetahuinya dan mengerti mengapa dia sebelumnya telah diperingatkan untuk tidak melihat roda reinkarnasi. Ketika roda reinkarnasi berputar sendiri, mereka berbahaya bagi siapa saja yang terlalu dekat atau terlalu sering melihatnya. Bahkan iblis pun harus mengambil tindakan pencegahan tertentu terhadap mereka. Hanya penguasa domain yang dapat memanipulasi atau menganalisa roda reinkarnasi. Karena itu, para pesaing di neraka tidak perlu berdiam diri di wilayah kekuasaan mereka untuk mempertahankannya. Mereka pada dasarnya tidak dapat ditembus saat tidak ada penguasa. Faktanya, untuk mengatakan bahwa momen paling rentan suatu domain adalah saat berada di hadapan tuannya bukanlah suatu yang berlebihan sama sekali. Namun, bagi para penguasa wilayah neraka, pasti lebih aman berada di wilayah mereka sendiri daripada berada di bagian neraka lainnya. Lagi pula, di wilayah mereka, mereka bisa memiliki keuntungan melawan lawan jenis apapun, mereka bisa menggunakan roda reinkarnasi dan berkultivasi lebih cepat. Meski begitu, Minos tetap berangkat tanpa menoleh ke belakang, mengarahkan anjing nerakanya menuju wilayah terdekat yang ditinggalkan keempat musuhnya setelah kematian mereka. Secara kebetulan, yang paling dekat dengannya adalah milik musuh yang telah meninggal hari ini. Meski begitu, tempat itu masih 3 minggu lagi. 6 bulan berikutnya berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Minos baru saja menyelesaikan penaklukan wilayah kekuasaannya yang ketiga di neraka, ketika lebih banyak titik hitam memadat di tubuhnya, sementara auranya tidak mengherankan. Mencapai level 119. Wilayah ini, seperti 2 wilayah sebelumnya, merupakan bagian dari 4 wilayah milik musuh yang menyerangnya setelah ia menaklukkan tempatnya di neraka. Dari keempat tempat yang berhasil ia taklukkan, hanya 2 yang belum diambil alih oleh pesaing lain saat Minos mendekatinya. Dia tidak cukup cepat untuk mengumpulkan semua yang menjadi haknya. Namun Minos tidak marah. Ia telah memutuskan untuk sementara waktu untuk membiarkan 2 lawan mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya sementara ia menjamin kedaulatannya atas wilayah lain yang telah ia dapatkan haknya. Untuk ditantang dengan membunuh mantan tuannya. Bukan hanya level Minos yang bertambah kuat karena perjalanan mereka selama beberapa bulan terakhir untuk meningkatkan wilayah kekuasaan mereka. Ia kini dapat memanggil lebih dari 100 mayat hidup dan 12 penjaga neraka. Wilayah kekuasaannya telah meningkat lebih dari 6 kali lipat dan meskipun wilayah mereka tidak bersatu secara fisik, lebih banyak lagi neraka yang kini menjadi rumahnya. Dan ketika dia berada di salah satu area baru ini, tingkat kultivasinya meningkat jauh lebih cepat daripada yang dia rasakan sebelumnya. Sementara pengendaliannya atas roda reinkarnasi meningkat pesat. Minos tidak tahu di mana Ruth, Gloria, dan Abi berada. Dia tidak bertemu mereka selama berbulan-bulan. Namun, dia tahu mereka belum meninggal, karena analisis berulang yang telah dilakukannya untuk memahami apakah jiwa mereka berada di bawah kekuasaan roda reinkarnasi. Entah bagaimana, roda reinkarnasi saling terkait. Seseorang tidak perlu menguasai semuanya untuk mengetahui apakah seseorang telah bereinkarnasi atau apakah jiwanya berada dalam antrian reinkarnasi. Setiap orang dengan mahkota neraka di kepala mereka dapat mengidentifikasi informasi seperti itu. Karena itu, saat ia membuka mata hitamnya dan merasakan kekuatannya yang terkuat, Minos masih memiliki tujuan yang sama seperti beberapa bulan lalu, kini lebih kuat, dengan kemungkinan membuat ketiga wanitanya berjalan di bawah sayapnya. Yang tersisa baginya adalah menjangkau mereka dan mereka akan berada di bawah pengaruhnya. Sebentar lagi musuh yang lebih kuat akan mengejarku. Aku telah memperluas wilayah kekuasaanku terlalu cepat dan sekarang beberapa iblis telah kehilangan sebagian wilayah kekuasaan mereka. Mereka tidak akan menerima aku terus tumbuh dengan cepat. Matanya menyipit saat menyadari hal ini. Hal terbaik yang dapat kulakukan adalah bergerak. Musuhku tahu di mana wilayah kekuasaanku, tetapi tidak mungkin mereka akan tahu posisiku sampai aku memasuki wilayah mereka. Beberapa dari mereka pasti akan tetap tinggal dan memasang perangkap. Aku harus menghadapi mereka. Itu cara tercepat selain perjalanan kembali ke wilayah kekuasaan Kava.
Ia berpikir secara strategis, menyadari bahwa ia harus belajar banyak di wilayah kekuasaan yang baru ditaklukkan itu, tetapi juga menyadari risikonya jika tetap tinggal di sana. Dalam 6 bulan terakhir, dia tidak harus bertarung karena sangat sulit untuk mengejar orang-orang yang berkelana melalui neraka. Selalu lebih mudah untuk melawan salah satu dari mereka yang tetap berada di wilayah kekuasaannya untuk memanfaatkan peluang menjadi penguasa wilayah. Jadi Minos sekali lagi mengabaikan keinginannya untuk menguasai wilayah, dengan menaiki kereta perangnya yang gelap saat ia berangkat untuk melanjutkan perburuannya. Aku akan memperluas wilayah kekuasaanku sebanyak mungkin. Ini akan meningkatkan kekuatanku dan memberiku kesempatan lebih baik untuk menemukan kalian, Ruth, Abi, dan Gloria. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2785, Retakan Hitam, Panggilan Jauh. Beberapa bulan kemudian, Minos telah bertempur 3 kali lagi setelah menaklukkan sepertiga wilayah kekuasaannya, dan kini ia memiliki total 5 wilayah kekuasaan, dengan 2 wilayah pertama saling terhubung. Salah satu lawan yang dihadapinya dalam beberapa bulan terakhir adalah lawan yang sama seperti beberapa bulan yang lalu, seorang pendatang baru di neraka, yang sedang mencari wilayah kekuasaan pertamanya. Akibatnya, membunuh lawan seperti itu tidak banyak bermanfaat bagi Minos. Namun, 2 orang lainnya yang dilawannya meninggalkan wilayah yang segera ditaklukkan Minos, menyerap lebih banyak cairan hitam dan menjadi lebih kuat. Sementara 3 wilayah kekuasaannya sudah cukup baginya untuk maju lebih dari 4.000 tahun kultivasi hanya dalam beberapa bulan. Ia akan membutuhkan 10 domain baru untuk mencapai apa yang diperlukan untuk mencapai level 120. Ia bahkan percaya bahwa mencapai level 121 akan membutuhkan lebih dari 25 domain baru dan mencapai level 122 akan membutuhkan lebih dari 100. Ini adalah perjalanan yang akan menjadi semakin rumit, meskipun ada kemungkinan pertumbuhan yang cepat di awal. Memahami hal ini membuat Minos menyadari betapa menyesatkannya tingkat pertumbuhannya saat ini. Sebagian besar wilayah di neraka pasti dipimpin oleh Supremes tingkat puncak dan True Celestials tingkat rendah. Jika dia ingin tumbuh cepat di neraka, dia harus menghadapi lawan seperti itu, sesuatu yang tidak realistis untuk dirinya saat ini. Dia mengerti betapa sulitnya untuk melampaui level tertentu di neraka dan tidak tertipu oleh kemungkinan di tempat itu. Meski begitu, ia masih belum tahu bagaimana cara meninggalkan neraka dan ia masih harus menemukan wanita-wanitanya. Setelah 1 penaklukan lagi, ia melanjutkan perjalanan ekspansinya. Minos bepergian melintasi neraka yang luas di hari berikutnya. Perjalanan melalui neraka adalah pengalaman yang melelahkan. Pemandangannya tidak banyak berubah, bahkan setelah perjalanan berhari-hari. Suhunya hampir selalu sama dan tidak ada siang atau malam. Tidak ada pula musim, yang bahkan membuat sulit untuk mengidentifikasi perjalanan waktu. Minos sangat memahami hukum waktu, jadi dia paham betul berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak dia memasuki tempat ini. Namun, seseorang seperti istri-istrinya mungkin berpikir bahwa hanya beberapa minggu yang telah berlalu, padahal sebenarnya hampir 2 tahun telah berlalu sejak akhir ujian di dimensi cermin. Bagaimanapun, Minos tidak akan membiarkan dirinya bosan. Seiring perjalanannya, ia menyerap lebih banyak energi dari neraka, yang terus meningkatkan kekuatannya. Sementara itu, para pengawalnya sangat dapat diandalkan dan membuat perjalanan itu tidak mengejutkan baginya. Itulah, setidaknya, yang terjadi hingga sore ini. Saat dia berdiri dengan mata terpejam, menghirup energi sekitar dan mengubahnya menjadi bagian jiwanya, Minos tiba-tiba merasakan hellhound-nya berhenti tiba-tiba. Dia hampir kehilangan keseimbangan di dalam kereta, membuka matanya dan melihat keluar kendaraan dengan ekspresi serius di wajahnya. Minos segera menemukan sumber pemberhentian tak terduga para pengawalnya, sebuah retakan hitam seukuran jarum yang hanya berjarak 12 meter dari mereka. Matanya menyipit dan alisnya menyatu. Ritual pengusiran, seseorang mencoba mengusir jiwa yang telah lolos dari neraka dari alam mereka. Minos bergumam saat melihat fenomena seperti itu untuk pertama kalinya. Kava telah memperingatkannya tentang tugasnya dan bagaimana dia harus menangani buronan jika dia menghadapi situasi serupa ini. Menghadapi retakan itu, upaya dari pihak yang berusaha mengembalikan jiwa buron ke neraka, Minos tidak ragu untuk memenuhi tanggung jawabnya. Meskipun dia memiliki kepentingan egoisnya sendiri dan tidak dikendalikan oleh keserakahan tetes neraka atau mahkota neraka. Dia merasakan hasrat tulus untuk membuat neraka bekerja sebagaimana mestinya. Neraka bukanlah tempat yang menyenangkan. Para pengendali neraka bukanlah orang yang menyenangkan untuk diajak bergaul. Namun, fungsi komponen realitas ini masuk akal bagi Minos. Meskipun ia tidak mengetahui seluruh kebenarannya, ia telah bertekad untuk memenuhi perannya. Ketika ia memanggil mahkotanya, kegelapan menutupi sosok Minos, membuatnya 10 kali lebih mengancam, sementara sesuatu seperti trisula muncul di salah satu tangannya. Kereta perangnya diubah menjadi kendaraan perang, dan baju besi hitam dibentuk di sekeliling Hellhound. Kegelapan melarikan diri dari hakikat ini seakan-akan itu adalah sesuatu yang fisik, tertinggal saat mereka mulai bergerak lagi.
Minos mengarahkan salah satu tangannya ke arah celah hitam, menghubungkannya dengan kekuatannya, dengan cepat meningkatkan ukurannya hingga menjadi portal yang cukup besar untuk dilewatinya. Minos melaju-maju dalam kereta perang jahatnya, membawa kegelapan neraka bersamanya saat ia melewati portal. Ini bukanlah perjalanan yang akan memungkinkannya menjelajahi alam semesta dan kemungkinan lain. Ini bukanlah cara agar ia dapat lolos dari neraka. Itu adalah metode khusus untuk memburu buronan, sesuatu yang tidak akan berlangsung lebih dari beberapa saat dan ia akan dipaksa untuk kembali ke neraka lagi. Minos sepenuhnya menyadari apa yang ada di depannya dan melintasi penghalang ruang di depannya, melihat dirinya sendiri melewati langit berbintang. Hingga ia memasuki apa yang tampak seperti aula pelatihan besar. Lilin dan simbol-simbol ritual berdiri di sekitar area tempat dia tiba, tempat dua sosok humanoid berdiri di depan makhluk spektral. Yang berteriak penuh kebencian sambil diikat oleh rantai semi-transparan yang terbuat dari energi unik. Minos memandang ketiga orang itu, dan mereka semua memandangnya. Dua orang yang tampak sedang melawan makhluk halus itu menundukkan kepala dan menghindari menatap ke arah Minos, sementara sang makhluk halus berteriak ketakutan. Berusaha melepaskan diri dengan cara apapun, Minos mengangkat senjatanya ke udara, dan menciptakan kekuatan hisap untuk melawan keberadaan itu, memaksanya terbang perlahan menuju kereta perangnya. Betapapun hebatnya makhluk itu lolos dari neraka, kualitasnya berkali-kali lipat lebih rendah daripada Minos. Kau akan sangat menderita karenanya, buronan. Ucapnya dalam kata-kata yang hanya bisa dimengerti oleh hantu itu saat rantai hitam pekat melilit tubuhnya, membawanya ke bagian belakang kereta perang Minos. Minos memandang sekali lagi ke arah dua orang yang berdiri di sana, memperhatikan hakikat makhluk-makhluk ini. Menarik, mereka jauh lebih lemah daripada hantu ini, tetapi mereka berhasil memulai pengusiran keberadaan ini. Dia menatap pria berwajah tikus dan kemudian anak laki-laki berambut hitam, yang tampaknya manusia. Yang ini ada noda hitamnya. Aku akan mengingatnya. Minos merasa waktunya hampir habis dan tak lama kemudian sesuatu yang supernatural memanggilnya kembali ke neraka. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2786, level 120. Beberapa tahun telah berlalu sejak perburuan Minos. Ia berkesempatan untuk memburu hantu lagi setelah sebelumnya melakukan perjalanan melalui angkasa. Secara kebetulan, ia kembali bertemu dengan salah satu dari dua orang yang ia lihat pada perburuan pertamanya untuk seorang buronan dari neraka. Minos menganggap hal itu sebagai suatu kebetulan besar dan berjanji kepada dirinya sendiri dan sang penyihir bahwa jika terjadi ketiga kalinya, mereka akan membicarakannya dengan cara yang berbeda. Namun, selain kejadian-kejadian tersebut beberapa bulan setelah perburuan pertamanya, ia tidak memiliki kesempatan lain untuk meninggalkan neraka untuk memburu hantu. Ia menghabiskan waktunya memburu para pesaingnya untuk merebut tahta dimensi, memperoleh beberapa kemenangan lagi dan wilayah baru. 6 bulan lalu, Minos telah mencapai wilayahnya yang ke-15, yang menjaminnya naik ke level 120. Sekarang tubuhnya semakin rusak dan wilayah kekuasaannya tidak lagi menyerupai wilayah seorang pemula dalam pertikaian neraka. Jika dia tumbuh sedikit lebih besar, dia akan segera mencapai titik di mana dia dapat bersaing dengan mereka yang hampir menantang posisi iblis. Namun, Minos tidak khawatir dengan kecepatan pertumbuhannya. Setelah hampir 8 tahun di neraka, dia akhirnya menemukan tanda-tanda wanitanya beberapa hari yang lalu. Minos menemukan sisa merkuri padat yang mengandung tanda spiritual Gloria di sebuah gua bawah tanah dekat wilayah yang baru ditaklukkan. Dari tempat yang dipertanyakan ini, ia melanjutkan penyelidikannya, ingin segera kembali ke sisi istrinya. Waktu di neraka telah menghilangkan sebagian kemanusiaan Minos. Caranya menghadapi orang mati, jiwa yang melarikan diri dari neraka, dan para pesaingnya telah mendingin. Dia jauh lebih tenang akhir-akhir ini, tetapi juga lebih tertarik untuk mempertahankan neraka yang klasik dan fungsional. Namun, selain perubahan-perubahan ini, kemampuannya telah tumbuh secara eksponensial, seiring dengan kekuatan jahatnya. Mahkotanya kini lebih besar, hampir begitu besar hingga berubah menjadi helm khusus, sangat cocok dengan kulit hitam berbatu yang terekspos di bagian-bagian tubuh spiritual Minos. Dia masih belum bisa menggunakan kemampuan non-bawaan yang dimilikinya di dunianya, namun dengan menggunakan cairan hitam, pemahamannya terhadap kemampuan tersebut, dan kultivasinya yang kuat. Dia bisa mengungkap manipulasi yang mendekati kekuatan alaminya. Sekarang dia melihat jejak hitam, serupa gas tipis dan padat di dekat tanah, menuntunnya menuju sasarannya. Dia tidak dapat meramalkan masa depan di neraka, atau memberitahu arah terbaik yang harus diambil. Namun, jalan hitam ini menuntunnya ke tujuan yang ingin dicapainya. Semakin menebal. Yah, dia ada di dekat sini. Dia tersenyum saat dia ditemani beberapa penjaga neraka. Minos sekarang dapat memanggil lebih dari 500 mayat hidup dan hampir 60 penjaga secara bersamaan. Minos tidak tahu apakah Kava sedang mengawasinya, tetapi jika tidak, dia pasti akan terkejut dengan kecepatan pertumbuhannya.
Di tengah perburuannya, Minos berhenti, merasakan sesuatu yang dia tahu ada di depannya, tidak perlu lagi menggunakan kekuatannya untuk membentuk jalan yang dibuat oleh Gloria. Dia pikir dia hanya bisa menemukan Gloria dengan cara itu, tetapi dia segera merasakan aura Ruth dan tidak dapat menahan diri untuk bergerak lebih cepat. Berlari melewati area itu sementara kakinya meninggalkan retakan di tanah. Saat ia melewati bukit yang tersisa di depannya, Minos menghadapi situasi yang tidak mengejutkannya. Di kejauhan ada pos lain milik salah satu pesaing tahta, makhluk level 124 yang berdiri di sana di depan wilayah kekuasaannya saat ini. Di depan istana, dikelilingi oleh ratusan mayat hidup. Tampaklah sesuatu seperti panggung pertempuran, tempat dua wanita, yang satu berambut merah dan yang lainnya berambut hitam, bersenjata dan mengenakan baju besi tulang, saling bertarung. Merkurius bergetar di medan perang di bawah kekuatan wanita berambut merah, sementara energi pembaruan menyembuhkan luka wanita berambut hitam panjang. Keduanya berada di pihak yang berseberangan dalam pertempuran, tetapi mereka bukan satu-satunya yang bertarung. Makhluk lain, semuanya mengenakan mahkota di kepala mereka, dalam situasi yang sama seperti kedua wanita ini, juga bertarung di sana, yang tampaknya menjadi hiburan bagi penguasa wilayah ini. Pria di lantai 124 memandang ke atas bukit dan melihat tamu yang telah ditunggu kedatangannya. Sepertinya kau telah tiba di tengah-tengah pertunjukanku, kata makhluk level 124 itu sambil menatap Minos dengan percaya diri. Semua orang di panggung tempur di depan istana berhenti, mengarahkan mata merah dan jahat mereka ke arah Minos. Minos mengepalkan salah satu tangannya saat melihat wanita-wanitanya dalam situasi seperti itu. Kebencian yang berdenyut dalam hatinya hampir membutakannya, membuatnya merasakan detak jantung pria itu dan hasrat yang membara untuk mencabiknya dari tubuh musuhnya. Namun, ia tidak kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Satu hal positif tentang pertumbuhannya di neraka adalah tumbuhnya kepercayaan dirinya pada kemampuannya sendiri, yang membuatnya bertindak lebih tenang. Musuh itu tidak melakukannya dengan sengaja, menjebak Ruth dan Gloria untuk saling bertarung guna memengaruhi musuh yang baru datang. Jelaslah bahwa calon iblis itu senang menyaksikan bawahannya bertarung. Dia tidak tahu bagaimana Gloria dan Ruth berakhir di tangan musuh ini, tetapi sekarang dia ada di sana. Ia berjalan melewati wilayah musuh tanpa repot-repot memanggil mayat hidup, atau bahkan mengirim pengawalnya untuk melawan antek-antek musuh. Minos hanya berjalan terus saat kegelapan mulai sirna dari genggamannya dan tekanan di area itu semakin kuat. Orang-orang yang lebih lemah di sana merasakan seolah-olah kaki raksasa tak kasat mata telah terbentuk di atas mereka dan mulai menekan mereka, sementara, dengan setiap langkah yang diambil Minos, ia maju puluhan meter, tetapi juga satu tingkat lebih tinggi. Musuh benar-benar tidak mengenal Minos dan tidak melakukan apapun dengan sengaja untuk mengganggu lawannya. Dia merasakan bahwa Minos sedang menyerangnya, tetapi dia tidak mau repot-repot menyerahkan kesenangannya yang biasa kepada Supreme level 120. Namun saat Minos berada 2 langkah darinya dan sudah mencapai level 122, orang itu menyadari bahwa ada masalah di sana yang dapat mengakhiri hidupnya. Minos telah menyelesaikan jarak yang tersisa, saat itu semua mayat dan penjaga di sekitar musuh ini telah terjatuh atau berlutut di tanah, terlalu tertekan untuk menjaga kepala mereka tetap tegak. Kultivasi Minos telah mencapai level 124, puncak tertinggi yang pernah dicapainya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2787, bersatu kembali. Tangan Minos menembus angkasa sambil dikelilingi kegelapan, lalu menampakkan diri lagi ke neraka, menghadirkan jantung non-manusia, seukuran ayam, dengan 12 lubang dalam strukturnya. Supreme level 124 hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat melihat hati itu muncul di tangan musuh. Namun ketidakmampuannya untuk bergerak dan perasaan waspada dalam dirinya mengungkapkan kepadanya bahwa ini adalah kenyataan. Itu hanya sebuah jiwa, namun anehnya, jiwa-jiwa di neraka meniru tubuh fisik pemiliknya dengan sempurna dan bahkan memungkinkan bagi seseorang untuk mengambil organ dari jiwa musuh-musuhnya. Namun, hati dari level 124 Supreme ini tidak berdarah. Energi dan hukum keluar darinya, pemahaman kultivasi jiwa kehilangan karakteristik hidupnya dan menjadi sisa spiritual milik neraka. Terima kasih telah menyelamatkan wanita-wanitaku di sini. Sekarang kalian boleh mati, kata Minos kepada musuh, saat antek-antek orang yang sekarat itu lepas dari kendalinya, dan untuk sementara menjadi anggota neraka tanpa pemimpin. Bahkan ketika tubuh jiwa musuh menghilang, Gloria dan Ruth tampaknya tidak mengenali Minos. Bahkan, mereka tampaknya tidak tahu apa-apa selain tetap diam, dikuatkan oleh pria yang sekarang dapat menantang daerah itu untuk menjadi penguasa baru wilayah yang luas ini. Minos melihat mereka dan memahami situasi mereka. Mereka sekarang terikat ke neraka dengan cara yang hanya bisa diberikan oleh makhluk yang lebih unggul. Ini buruk dan membuatnya merasa ngeri tentang apa yang mungkin terjadi pada mereka jika dia tidak menemukan mereka. Hal baiknya adalah makhluk hidup di neraka hanya memikirkan satu hal, bertarung dan menjadi lebih kuat.
Ketika mereka tidak melakukan itu, mereka akan mengurus agar neraka tetap berjalan dan tidak menyiksa orang asing atau membuang-buang waktu mereka dengan cara lain. Dengan hampir semua orang di sana saling memburu, tidak menarik untuk membuang-buang waktu mereka pada hal-hal konyol. Karena itu, meskipun mereka jelas dalam bahaya, Ruth dan Gloria kini jauh lebih kuat daripada saat terakhir kali dia melihat mereka. Ruth telah mencapai level 118, sementara Gloria kini memperlihatkan aura level 117. Minos tidak mencoba berbicara dengan mereka, jadi ia memulai tantangan di area tersebut. Begitu ia menjadi pengganti bagi orang yang baru saja disingkirkannya, keduanya akan berada di bawah kendalinya dan ia dapat mengembalikan semua ingatan dan kepribadian lama mereka. Mahkota-mahkota itu benar-benar bermasalah. Jika pikiran seseorang tidak kuat, mereka bisa menjadi antek-antek buta dari tuan mereka. Itulah yang akan terjadi padaku jika aku sedikit lebih lemah saat Kava menculikku. Ia membayangkan bahwa apa yang terjadi pada keduanya adalah persis apa yang nyaris ia hindari. Jam demi jam berlalu dan segera Minos akan menyelesaikan penaklukannya di wilayah lainnya, wilayah yang memiliki 8 roda reinkarnasi. Sehingga totalnya menjadi 29 roda reinkarnasi di bawah komando langsung Minos. Begitu ia telah menaklukkan daerah ini dan merasakan lebih banyak kekuatannya terhubung dengan Drops of Hell. Minos berfokus pada para wanitanya, mengesampingkan semua pengikut lain yang telah ia dapatkan bersama mereka. Dia menekan kekuatan mahkota Gloria dan Ruth, sembari membangkitkan kenangan milik mereka berdua sebelum terhubung dengan hakikat mahkota yang kini menjadi bagian dari mahkotanya. Butuh waktu semenit hingga hal ini terjadi, ketika kedua wanita itu tiba-tiba membuka mata mereka lebih lebar dan memandang sekelilingnya dengan takjub. Minos, teriak Gloria sambil memucat, mengenali suaminya tetapi tidak dapat menahan rasa terkejutnya karena penampilannya yang aneh. Itu, Ruth juga terkejut dengan penampilan Minos yang berbatu. Mereka sejenak melupakan situasi yang mereka hadapi dan menatapnya dengan cemas. Dia tertawa dan meyakinkan mereka. Aku baik-baik saja, ini adalah wujudku yang seperti neraka. Saat kita kembali ke Uzira, aku akan terlihat sama seperti sebelumnya. Ini hanyalah wujud jiwaku, sesuatu yang mirip dengan wujud nagaku. Keduanya percaya tanpa meragukannya, tidak tahu apakah itu karena kepercayaan mereka kepada suaminya atau karena hubungan antara mahkota mereka. Sedangkan untukmu, baiklah, aku akan mendengar darimu apa yang terjadi secara rinci nanti. Namun untuk saat ini, pahamilah bahwa aku tidak bisa memutuskan hubungan denganmu. Setidaknya sampai aku menjadi Celestial sejati, katanya sambil menunjuk mahkota mereka. Tetapi tak seorang pun dari mereka yang khawatir mengenai hal itu. Baiklah, lebih baik terhubung denganmu daripada tidak ada yang bisa menjaga kita tetap bersama. Gloria mendesah, mengingat apa yang baginya terasa seperti puluhan tahun sejak mereka dipisahkan dari Minos dan Abi. Ruth memahami saudara perempuannya dan berkata, bajingan itu menemukan kita tepat setelah kita mengambil kesempatan pertama di neraka. Sejak saat itu kita terpaksa bertarung untuknya, menjelajahi neraka, dan bertarung satu sama lain untuk hiburannya. Ruth menunjuk ke antek-antek lain yang sebelumnya menjadi milik musuh seperti itu. Itu juga terjadi pada yang lain di sini. Tampaknya neraka memiliki titik rekrutmen tidak hanya di Uzira, tetapi di beberapa tempat lain di alam semesta. Tidak, beberapa alam semesta lain. Kau sudah tahu tentang itu, ya? Minos sudah mengetahuinya. Sama seperti alam atas, neraka juga terus mencari anggota baru. Perbedaannya adalah, sementara individu seperti Devdar membuat warisan yang rumit dan hanya membawa pemenang ujian mereka ke alam atas, beberapa individu dapat memasuki neraka secara bersamaan. Seperti yang dilakukan kelompok Minos melalui situs perekrutan Kava. Seperti Abi, Gloria, dan Ruth. Masih banyak lagi yang tidak langsung jatuh ke dalam cengkeraman iblis dan menjadi tersedia bagi makhluk yang lebih rendah, seperti musuh yang telah dibunuh Minos hari ini. Gloria mengangguk positif, sebelum bertanya, dan Abi, bukankah dia bersamamu? Tanyanya balik sambil mengernyitkan alis hitamnya. Tidak, rupanya dia juga tidak bersamamu. Ruth mendesah saat menyadari hal itu. Ayo kita cari dia. Tapi jangan khawatir, dia masih hidup. Aku bisa merasakannya sama seperti aku tahu kau masih hidup. Tapi bukan berarti dia baik-baik saja, gumam Gloria prihatin pada saudara haremnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2788, Iblis Baru. Sementara itu, di area neraka lainnya, dataran gelap tanpa sesuatu yang istimewa membentang jauh melintasi wilayah neraka yang luas dan tak bertuan. Namun, tempat ini tidak kosong hari ini. Jika dilihat dari jauh, orang akan melihat beberapa bergerak perlahan, seolah-olah mereka adalah semut di sarang semut raksasa. Namun, jika dilihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa mereka bukanlah semut, melainkan gerombolan mayat hidup yang membentang sejauh bermil-mil. Berjalan perlahan di antara orang mati, seorang wanita berambut biru memiliki aura warna yang sama menyebar ke sekelilingnya, sementara kegelapan keluar bersama kabut biru dari tubuhnya,
Di belakangnya mengikuti sesosok makhluk seperti hantu, kepalanya terlalu gelap untuk dilihat garis luarnya, tetapi sebuah mahkota terpasang jelas di atas lehernya. Wanita berambut biru itu berhenti, sambil menunjuk ke arah kelompok itu dengan tangan terkepal. "Nona?" tanya hantu yang dari kejauhan tampak seperti pemimpin dari formasi 1000 mayat itu, namun sebenarnya dia adalah orang nomor 2 di sana. Nomor 1, pemimpin dan pencipta gerombolan ini, berada di depannya, berjalan kaki, meskipun ada kuda di dekatnya. Dia memejamkan mata sejenak dan mengamati sekelilingnya, merasakan sesuatu yang berbeda. "Mari kita ubah sedikit rencana kita. Kita akan menuju ke selatan mulai sekarang." Dia membuka mulutnya, menggerakkan energi birunya ke seluruh area, membuat setiap mayat merasakan sesuatu yang berbeda dan bergerak ke arah yang ditunjukkannya. "Apakah kita akan menaklukkan wilayah baru?" Hantu di belakangnya bertanya, suaranya sedikit lucu, tertarik dengan pertempuran yang akan terjadi. Mungkin, wanita itu hanya berkata begitu. Arah yang mereka tuju adalah tepat di mana terdapat wilayah kekuasaan seorang tertinggi tingkat 123. Hantu level 122 tidak memiliki rasa takut. Nyonya tidak begitu kuat dalam hal kultivasi, saat ini hanya di level 119. Namun, gerombolannya telah mencapai level yang hanya sebanding dengan para iblis. Dia terus berjalan perlahan, sementara senyum mengembang di bibirnya. "Tunggu saja aku, Minos. Cepat atau lambat, aku akan menemukanmu." Abi berpikir dalam hati, membayangkan kejutan apa yang akan diberikannya saat mereka bertemu. Beberapa bulan telah berlalu sejak Minos bersatu kembali dengan Ruth dan Gloria. Kini mereka tidak lagi berada di wilayah tempat ia menemukannya. Minos melanjutkan pencariannya terhadap Abi, sembari ia berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dan menjadi lebih kuat. Tujuannya adalah mencapai level 121 sebelum meninggalkan neraka untuk selamanya. Sesuatu yang menurutnya mungkin setelah ia meluangkan waktu untuk mempelajari wilayah yang telah ia peroleh selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu, ia ingin membiarkan Gloria dan Ruth menguasai wilayah mereka sendiri juga, sebuah langkah penting untuk mempercepat kultivasi mereka dan memberi mereka lebih banyak kemungkinan. Namun untuk saat ini, dia tidak akan melakukan itu. Gloria dan Ruth bisa bersaing jika mereka maju sekali lagi, tetapi sampai saat itu, dia hanya menginginkan mereka di sisinya. Namun, di tengah upaya penaklukan wilayah mereka yang lain, seorang tamu tak terduga muncul dan mengganggu rencana mereka. Gloria dan Ruth melihat kereta perang melaju ke arah mereka dari jauh, tetapi alih-alih membayangkan bahwa ada musuh yang mendekat untuk menantang mereka, mereka segera mengenalinya sebagai sekutu. Melihat salah satu antek kava datang ke daerah ini, kedua wanita itu tidak perlu mendengar apapun untuk tahu bahwa ini adalah pemimpin iblis dari mereka semua. Namun seperti Minos, mereka tidak sepenuhnya dikuasai oleh kegelapan cairan hitam dalam tubuh roh mereka dan tahu bahwa ini dapat menimbulkan masalah bagi mereka. "Apa yang diinginkan orang ini di sini?" Ruth memandang Gloria, sementara bawahan Minos lainnya di area itu memandang ke arah pendatang baru itu melambat. Namun, bahkan makhluk-makhluk yang sepenuhnya dikuasai oleh kegelapan itu tidak tunduk kepada utusan Kava. Mereka akan bertindak seperti itu jika dia ada di sana. Tetapi utusannya yang berlevel 123 tidak cukup untuk memberikan tekanan semacam itu kepada mereka agar menundukkan kepala. Pendatang baru itu menghentikan keretanya hingga berhenti total 200 meter dari Minos, menyadari bagaimana puluhan makhluk di area itu menatapnya, seolah-olah dia bukan apa-apa. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, dia adalah murid senior Minos di antara para pengikut Kava. Namun, ia membuka mulutnya saat ia mengarahkan kata-katanya kepada Ruth, bawahan Minos yang terkuat di antara orang-orang non-penduduk asli neraka. "Beritahu Undar untuk bergegas. Iblis kita memanggil kita kembali ke markas. Iblis baru telah muncul dan membawa kemungkinan-kemungkinan baru bagi kita." "Iblis baru?" Ruth terkejut mendengarnya. Dia dan Gloria tidak begitu mengetahui perkembangan terkini tentang urusan neraka seperti Minos, tetapi mereka tahu bahwa ini bukanlah kejadian yang umum. Ya, seseorang cukup beruntung untuk memasuki wilayah kekuasaan iblis yang salah satu mahkotanya tidak terlindungi. Makhluk ini tampaknya telah menyerap mahkota yang dimaksud, tetapi alih-alih menjadi bawahan, dia melawan iblis dan mengalahkannya di saat dia lemah. Sekarang dia memiliki wilayah yang luas dan pasukan mayat hidup. Gloria, Ruth dan makhluk hidup non-pribumi neraka lainnya membuka mulut karena terkejut, tidak menyangka sesuatu seperti ini akan terjadi. Khususnya, Gloria dan Ruth tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah mungkin hal yang sama terjadi pada Minos dalam hubungannya dengan Kava. Momen-momen yang rentan adalah momen-momen pengembangan. Bisakah Minos menggantikan Celestial sejati itu dan mencapai hal yang sama? Pikiran yang sama terlintas di benak mereka, tetapi pertanyaan dari bawahan Minos lainnya mengubah pikiran mereka. Bagaimana mungkin? Celestial sejati macam apa yang membiarkan dirinya dilemahkan seperti itu? Itu adalah orang yang baru dipromosikan.
Dia mencoba sebuah eksperimen untuk meninggalkan neraka selamanya, berdasarkan rumor yang beredar. Dia hampir mati dan tak lama kemudian, seseorang yang sangat dekat dengan posisinya berhasil menyusulnya. Wow, kedengarannya seperti keberuntungan. Suara Minos terdengar setelah dia berhasil menguasai satu domain lagi. Semua orang melihat ke arahnya, sementara Gloria dan Ruth mengesampingkan ide itu sejenak. Kava tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti Celestial sejati. Rekan Minos menatapnya dengan mata menyipit, tetapi dia tidak ingin basa-basi lagi. Tuan kita memanggil kita, Undar. Ayo kita kembali segera. Karena tidak punya pilihan selain terus berpura-pura berada di bawah kendali kegelapan, Minos setuju dan memimpin rakyatnya untuk mengikuti utusan Kava. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2789, Pemain Baru. Beberapa bulan kemudian, Minos dan kelompoknya tiba kembali di tempat di mana wilayah kekuasaan iblis Kava direbut. Sesampainya di sana untuk kedua kalinya dalam perjalanannya, Minos terkejut mendapati tempat itu relatif penuh dengan makhluk hidup, tidak seperti kekosongan yang pernah dilihatnya bertahun-tahun yang lalu saat ia tiba di daerah itu. Namun, itu masuk akal. Kava tidak hanya memanggil dirinya, tetapi juga semua bawahan dan muridnya ke pertemuan saat ini. Sebagai seorang Celestial sejati level 127, Kava sendiri memiliki 33 murid. Yang mana jika digabungkan dan ditambah dengan bawahannya, jumlahnya mencapai lebih dari 300 orang yang kini menempati tanah miliknya yang megah. Kebanyakan dari mereka sudah saling kenal dari pertemuan sebelumnya, tetapi Minos bukan satu-satunya pendatang baru di sana. Para iblis terus-menerus mencari orang-orang yang menjadi bahan pertikaian mereka. Lagi pula, kematian bukanlah hal yang aneh terjadi di antara para pengikut mereka. Tetapi bahkan orang tertua di daerah itu memandang Minos secara berbeda. Mereka melihat dengan jelas dalam wujud jiwanya yang hitam dan berbatu bahwa dia telah mencapai banyak hal sejak bergabung dengan neraka. Minos merupakan murid Kava yang termuda, tetapi ia sudah dapat menempatkan dirinya di posisi 15 teratas murid-muridnya yang memiliki wilayah kekuasaan langsung terbanyak. Ia pun merupakan salah seorang yang memiliki paling banyak bawahan di bawah pimpinannya, saat ini berjumlah 16 orang, termasuk Gloria dan Ruth. Undar, senang bertemu denganmu lagi. Kava menatap Minos dengan pandangan nakal, menyadari betapa besar pukulan ini padanya. Dia tidak gagal menyadari identitas dua wanita Minos, tetapi dia tidak ambil pusing. Mereka berdua memiliki mahkota di kepala mereka dan sebagai bawahannya, mereka juga merupakan bawahannya. Minos berlutut di depan Kava dan menyambutnya, menunjukkan kepada Gloria dan Ruth bagaimana mereka harus bersikap di depan makhluk ini. Kedua wanita itu sudah cukup mendengar darinya selama 2 tahun terakhir untuk segera berperilaku sebagaimana mestinya, menyembunyikan fakta bahwa mereka jauh lebih sadar daripada yang seharusnya. Guru, saya datang secepat yang saya bisa. Saya mendengar bahwa ada iblis baru yang muncul. Bagaimana keadaan sebenarnya? Kava melihat sekeliling, melihat masih ada 3 kelompok yang harus dilalui. Namun, ia maju ke Minos, mengingat hubungannya dengan orang utama yang bertanggung jawab atas pertemuan hari ini. Kau mungkin tidak ingat, tapi saat aku membawamu ke sini, ada wanita lain selain mereka berdua di sampingmu sekarang. Wanita itu sangat beruntung. Raut wajah Kava yang gelap menjadi sangat lucu saat ini, hampir seolah-olah dia terhibur dengan apa yang dikatakannya. Dia memang beruntung. Dia memasuki tempat kultivasi iblis dan mencuri mahkotanya, menguasai pikirannya, lalu membunuhnya. Jangan tanya bagaimana makhluk lemah seperti itu melakukannya, karena saya sendiri tidak tahu. Namun, yang dilakukannya adalah memulai perang untuk menguasai tanah yang ditinggalkan oleh si bodoh yang sudah mati itu. Minos berusaha semaksimal mungkin tidak hanya mengendalikan ekspresinya, tetapi juga membuat Gloria dan Ruth tidak menunjukkan pikiran khawatir mereka tentang Abi. Oh, ada orang seperti itu? Tanya Minos dengan heran. Kava tertawa dan menepukkan salah satu tangannya di bahu salah satu pria itu. Sekarang kita akan mencari wilayah yang akan segera direbutnya. Apakah kita akan melawan orang ini secara langsung, Tuan? Minos bertanya sebisa mungkin agar tidak menarik perhatian Kava. Mungkin. Dia tertawa, menyipitkan matanya dengan nakal. Mungkin aku harus membuatmu memburunya untukku? Haha, atau mungkin aku harus menunggu musuh yang akan mengalahkannya dan membiarkan wilayahnya yang luas bebas. Sial, Minos tersenyum di luar, tetapi di dalam hatinya dia mendidih karena marah. Itu mengerikan. Jika Abi tidak mengambil salah satu posisi iblis, aku bisa saja melindunginya. Sekarang aku hanya bisa memperluas wilayah kekuasaanku dan berusaha menjadi iblis juga. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melindunginya. Pikirannya menjadi cepat, dan dia bahkan tidak menyadari ketika Kava meninggalkan sisinya untuk berbicara dengan orang lain di tanah miliknya. Gloria dan Ruth memahami masalah dalam pikirannya dan tetap dekat dengannya, menggunakan jalur mental di antara mereka untuk menyelesaikan situasi tersebut. Tidak bisakah kita melarikan diri? Kata Ruth dengan nada menggoda.
Jika kita melarikan diri, kita bisa menjadi lebih kuat di Zocaro dan menyelesaikan masalah ini di masa mendatang. Masalah dengan terhubung dengan neraka adalah Anda tidak bisa lari darinya selamanya. Hantu-hantu yang melarikan diri adalah contoh terbesar dari hal ini. Minos menatap istrinya yang berambut hitam dan berkata, kita bisa melarikan diri, tetapi kita akan dianggap sebagai pelarian dari neraka seperti para hantu. Jika seseorang menemukan kita dan memulai ritual pengusiran, kita akan mati. Di neraka, kita memiliki kekuatan yang mengerikan. Namun di luar sana, kita akan rentan terhadap seseorang yang memiliki kekuatan itu. Apakah kau mengatakan bahwa kekuasaan mahkota hanya bekerja di neraka? Tanya Gloria. Tidak juga, tetapi mereka yang lolos atau tinggal di luar neraka terlalu lama mahkotanya akan melemah. Hanya dengan kembali ke neraka mereka dapat memulihkan semua kekuatan neraka mereka. Ini adalah batasan yang diberlakukan oleh alam atas dalam perang dua dimensi. Minos menjelaskan, sebelum berkata, Abi, bagaimanapun, dapat melarikan diri. Hanya iblis lain yang dapat memburunya, tetapi hanya ada sedikit iblis dan kebanyakan dari mereka lebih fokus untuk meningkatkan jumlah pengikut mereka. Mengejarnya juga akan rumit, karena kamu tidak dapat memulai ritual pengusiran terhadap iblis. Jadi, bagaimana caramu melarikan diri dari neraka? Tanya Ruth, menyadari bahwa yang terbaik bagi Abi adalah melarikan diri. Tetapi situasi mereka masih buruk. Pertama, Abi tidak akan melakukannya jika dia mengingat mereka. Kedua, akan lebih sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari tempat ini dan kembali ke rencana mereka. Rencanaku adalah melarikan diri sementara begitu Kava mengasingkan diri saat aku menjadi lebih kuat. Saat domainnya bertambah karena aku, dia akan semakin dekat untuk naik ke level 128. Kemudian, pada titik tertentu, dia akan mengasingkan diri untuk mempercepat kemajuannya. Pada titik itu, kami akan melarikan diri dan hanya perlu khawatir tentang antek-anteknya yang mengejar kami. Namun, aku akan mampu menghadapi mereka semua saat aku mencapai level 121. Tetapi bukankah kultivasi di neraka sangat cepat? Bukankah itu akan memberi kita sedikit waktu untuk melarikan diri dari Kava, karena dia sudah sangat dekat untuk maju? Tanya Gloria. Waktu di neraka lebih lambat. 1 tahun di sini setara dengan 3 tahun di Zocaro. 5 tahun bagi Kava untuk berkultivasi akan cukup bagiku untuk pergi ke laut yang ganas dan mencari informasi tentang bagian lain dari tubuh Celestial sejati. Saat dia datang mengejarku, aku mungkin akan menghadapinya dan menyingkirkannya. Dia menjelaskan dengan sedikit gugup, tetapi yakin bahwa ini adalah situasi yang paling menguntungkan bagi mereka. Dan betapa malangnya bahwa segala sesuatunya berjalan ke arah yang akan menghalanginya untuk mengikuti rencana ini. Ruth dan Gloria mendesah sambil bertanya serempak, apa sekarang? Sekarang kita ambil risiko dan terburu-buru dalam melakukan segalanya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2790, Keinginan Minos. Beberapa waktu setelah Minos dan para wanitanya mengetahui tentang situasi Abi, murid-murid Kava lainnya tiba di markas wilayahnya. Dia menjelaskan situasinya kepada semua orang, memberikan lebih banyak detail daripada yang dia berikan kepada Minos sebelumnya. Konon, Abi sedang berburu untuk memperluas wilayah kekuasaannya, bersembunyi di balik segerombolan mayat hidup. Meskipun menemukan sekelompok besar orang yang sedang bergerak tampak seperti tugas yang mudah, menemukannya akan sulit. Di samping gerombolannya selalu ada kegelapan yang pekat. Bukan kebetulan, bahkan dengan beberapa iblis yang mencarinya, Abi masih hidup. Bagian dari situasi Abi saat ini sangat menarik perhatian Minos, Gloria, dan Ruth, tetapi tidak begitu bagi Kava. Yang menarik perhatian iblis level 127 ini adalah iblis lain, pesaingnya, sedang memburu Abi dan, cepat atau lambat, seseorang akan menemukan istri Minos. Pada saat itu, hampir 2% wilayah neraka akan bebas untuk dikuasai. Jika seseorang cepat, seseorang seperti dia dapat dengan cepat meningkatkan ukuran wilayah kekuasaannya. Itulah yang diinginkan Kava saat ini. Memindahkan pasukannya ke sekitar wilayah kekuasaan Abi dan menunggu kejatuhannya. Karena wilayah kekuasaan Abi sangat luas, hampir sama luasnya dengan wilayah kekuasaan Kava, iblis level 127 ini akan mengirimkan pengikutnya untuk menaklukkan sebagian wilayah kekuasaan Abi. Pada hari yang sama dengan pertemuan besar di inti wilayah Kava, kelompok yang berkumpul di sana dibagi untuk menaklukkan berbagai area neraka. Mereka belum bersama bahkan selama 2 jam ketika Kava memerintahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan guna memenuhi misi yang dapat membantunya mencapai level 128. Minos melanjutkan perjalanan bersama kelompoknya, tanpa perlu khawatir akan kehadiran orang yang tidak diinginkan di sisinya selama perjalanan ini. Ia melanjutkan perjalanan ke daerah yang telah ditentukan, hanya membawa serta para wanita dan bawahannya. Beberapa minggu kemudian, Minos bersama kelompoknya pergi ke tengah-tengah daerah pegunungan neraka, di tengah jalan menuju awal wilayah Abi yang ditugaskan untuk mereka rebut sendiri. Menurut Kava, Abi telah memperoleh wilayah dengan lebih dari 2000 roda reinkarnasi.
Dan wilayah yang mereka tuju memiliki lebih dari 30 roda reinkarnasi, di mana misi mereka adalah menaklukkan setidaknya setengahnya. Minos hanya berpura-pura melakukan ini. Untuk saat ini, dia akan memasuki wilayah seperti itu. Ketika pertama kali mendengar ukuran wilayah Abi, dia hampir mengungkapkan fakta bahwa dia tidak sepenuhnya dikendalikan oleh mahkotanya, seperti yang dibayangkan Kaffa. Namun, dia berhasil tetap mengenakan topengnya. Minos mengira Abi seharusnya menjadi Supreme tingkat tinggi dengan begitu banyak roda reinkarnasi di wilayah kekuasaannya. Namun, hal itu tidak terjadi, yang membuatnya bingung. Namun, meskipun itu adalah pertanyaan yang ingin ia jawab, ia kini tenang. Ia bertekad untuk menemukan Abi sebelum musuh-musuhnya menemukannya dan mencari tahu darinya situasi sebenarnya yang dialaminya. Dengan berlalunya hari sejak kepergian mereka dari wilayah Kaffa, dia telah menyusun suatu rencana. Ide mereka adalah, alih-alih mendapatkan wilayah Abi, untuk mendapatkan wilayah musuh di dekat area yang mereka tuju. Secara khusus, tujuan mereka adalah, dengan cara alternatif, untuk mendekatkan Kaffa dengan wilayahnya. Minos merasa bahwa jika ia dapat mencapai level 121 dengan menaklukkan wilayah baru, itu akan cukup bagi Kaffa untuk memperoleh kesempatan promosi. Pada saat itu, mereka dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari neraka untuk sementara waktu. Mereka akan menemukan Abi dan, melalui mahkotanya, mereka bermaksud berangkat dari tempat ini kembali ke Zocaro di tengah pengasingan Kaffa. Minos tidak tahu persis situasi istrinya, tetapi dia tahu betul pikiran Abi, dan juga mengingat bagaimana dia dipanggil sebelumnya. Dia tahu Abi masih sadar dan mencari mereka. Dengan menggunakan cerita mereka dengan Abi, dia bermaksud mencarinya segera setelah mereka memasuki wilayahnya. Sebelumnya, dia tidak tahu harus mencari kemana, jadi tampaknya sulit baginya untuk menemukannya atau yang lainnya. Namun, sekarang setelah dia tahu di mana wilayah kekuasaannya, dia yakin bahwa dia telah meninggalkan sesuatu yang memungkinkannya untuk menghubunginya. Jadi, di tengah perjalanan monotonnya seharian, Minos tampak tidak terlalu cemas dibandingkan saat memulai perjalanan beberapa hari yang lalu. Sekarang ia merasa lebih tenang dan lebih percaya diri dengan rencananya sambil tetap waspada. Tunggulah sedikit lebih lama, Abi. Aku akan menemukan jejakmu dan menyatukan kelompok kita kembali. Setelah itu, kita akan kembali ke Zocaro untuk melanjutkan misi serikat. Dia berpikir sembari berdiri di depan kereta perangnya, mengendalikan anjing-anjing Hellhound yang berlari dengan kecepatan tinggi. Neraka menyimpan banyak peluang untuk berkembang dan sangat penting bagi berfungsinya alam semesta. Ada banyak hal di neraka yang masih ingin dipelajari dan ditelusuri oleh Minos. Itu adalah rencananya untuk kembali suatu hari nanti dan secara resmi menutup kisahnya dengan neraka. Namun, hingga hari itu tiba, ia ingin mengurus rencananya untuk Uzira. Secara khusus, ia tidak ingin menjalani seluruh keberadaannya di tempat seperti neraka. Tujuannya tetaplah alam atas. Minos ingin kembali ke Uzira untuk mengurus urusan serikat dan mencari bagian lain dari tubuh Celestial sejati. Ia ingin menghadapi beberapa musuh di Zocaro dan bersembunyi dari Kaffa. Dan akhirnya, ia ingin menyelesaikan warisannya dari Devdar dan kemudian memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan dan bukan kewajiban untuk tinggal di satu tempat. Sampai saat itu, dia tidak bermaksud menerima neraka sepenuhnya hanya karena berbagai perjanjian yang dia miliki tentang tata cara tempat ini. Jadi dia terus maju, ingin segera menemukan Abi dan berbuat apa saja untuk meraih cita-cita jangka pendeknya. Ruth dan Gloria berada selangkah di belakangnya, keduanya khawatir tentang saudara perempuan haram mereka, tetapi yakin dengan rencana mereka. Risikonya besar, tetapi, dengan mengenal Abi secara mendalam, mereka memiliki keuntungan melawan banyak musuh neraka mereka. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.